sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan
Shalom Bapak Ibu, selamat Shalom. pagi. Mari kita akan beribadah pada pagi hari ini. Nah, saya juga mengucapkan selamat pagi pada saudara kita yang ada di rumah. Mari kita akan sama-sama berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi dan terus menolong kami Tuhan dari hari ke hari sampai pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh hadir di rumah-Mu dan kami dalam keadaan kami tidak dapat hadir dan kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu dan kami mau menikmati berkat Tuhan. Dan kami mau menikmati persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kami mau menikmati adanya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepanjang pagi ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang melayani di Asyir, hamba-Mu yang melayani di Kolektan, hamba-Mu yang melayani di multimedia, hamba-Mu yang melayani di musik, anak-anak-Mu yang Tuhan persiapkan sebagai WL dan singer, dan juga Tuhan hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan pakai mereka semua menjadi kekuatan buat kami, menjadi berkat buat kami. Biarlah Tuhan Kau menolong kami dalam ibadah kami. Waktu kami menyanyi, kami dapat menikmati sukacita dari sorga. Nah, waktu kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami dapat menikmati firman-Mu. Biarlah sepanjang pagi ini Tuhan, dalam sepanjang ibadah kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada satu oknum yang tidak suka kami untuk beribadah, yang tidak suka kami menerima berkat. Tuhan, sebab itu kami sepakat bersama-sama pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku usir engkau keluar dari sini. Dan biarlah Roh Kudus, Kau yang hadir dan mengambil alih segala perkara. Dan Kau yang menolong kami semua di dalam menyanyi dan beribadah sepanjang ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah, boleh dong lihat kanan kirinya. Kita mau kasih salam, kasih senyum terbaik. Karena hari ini kita dipenuhi dengan sukacita, amin. 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 Kita percaya tema bulan April menjadi kekuatan buat setiap kita. Ya, bahwa Tuhan akan selalu menjadi pengharapan kita. Amin. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya dan Tuhan gak akan pernah membuat kita malu dalam setiap pengharapan-pengharapan kita. Amin. Amin. Dialah kebenaran kita, Dialah penolong yang setia, dan kita mau tinggikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan namanya. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Amin. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kaulah pengharapan kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu
kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Mari sembah Dia, kita mau agungkan Tuhan, naikkan pujian bagi nama-Nya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan. Kau layak Tuhan, terima pujian. Kau kami sembah Yesus. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur di hadapan-Nya. Yes, thank you Lord, thank you Lord, we praise you Lord. Kau besar Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat Tuhan. Thank you Lord, hallelujah. Yes, hallelujah. Kau yang layak Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Yes, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kebesaran-Mu Amin. Tuhan Mengatasi bumi. mengatasi. Mari kita angkat tangan kita nyatakan, tinggikan
bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan puja. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Yes, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi dong. Yes. Bilang kanan kirinya, Allahku dahsyat. Oh, ya. Mau apapun masalah, Allah kita tetap dahsyat. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Yes, Jesus. Kita mau nari buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik. Thank you Lord Jesus. Siap. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, amin, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, amin, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Amin. Seluruh bumi sujud menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, apa? Terdengar pujian. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, yes, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama-Mu disanjung Tuhan. Dari pulau-pulau, amin. Kita mau angkat tangan, kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Yes, lagi. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Lagi kita mau bilang, pulau-pulau, lembah-lembah meninggikan Tuhan. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung lagi. yang tinggi. Dari pulau
Amin ya. Dia angkat semua beban kita, amin. Dia angkat sakit kita karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bukti karyamu nyata Tuhan. Amin. Bukti karyamu nyata. Katakan dengan iman. Dari hari ke hari besar cintamu, besar cintamu nyata. Amin. Dari generasi ke generasi. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Kau angkat sakitku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes. Sama-sama kita naikkan lagi pujian ini, katakan, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cintamu. Besar cintamu nyata. Amin. Dari generasi ke generasi, Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus, Kau dahsyat Tuhan. sangat dahsyat, teramat Lagi dong, dahsyat. kasih jempolnya, katakan. Tuhan Yesus Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Amin. Sama-sama katakan dengan iman. Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku Tuhan. Kau angkat Belum beban. semuanya. Sama-sama katakan, Kau angkat sakitku. Kau angkat Amin. sakitku. Kesembuhan terjadi. Kau angkat beban hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus, katakan, Ku Kau baik, baik, sangat baik. teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Teramat Lagi dahsyat. yang bilang Yesus baik, katakan, Yesus sungguh baik, sangat teramat baik. teramat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Berikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wah Tuhan, Kau baik. Amin. Engkau baik, sungguh teramat baik. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu selalu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu selalu ada kemenangan. Karena kami tahu Tuhan selalu menepati janji-Mu Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun ini menjadi tahun perjalanan iman kami bersama Engkau. Kami mau naikkan selalu syukur kami. Kami mau naikkan selalu pujian kami. Karena kami tahu
Saat kami menaikkan pujian kami, hadirat-Mu akan turun atas setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Bapakku datang, kami menyembah-Mu. Menyembah-Mu di sini. Kau ada bagi setiap kami. Ku percayakan. Yes. Ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di Sini ku percayakan ada bagiku. Sama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Oh amin. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib dan ajaib perkasa, perkasa, perbuatanmu di hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, Sungguh Kau hebat, ajaib dan ajaib perkasa, perkasa, perbuatanmu di hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya.
every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Woo! Hallelujah, hallelujah, Amen. hallelujah to the Lamb. Hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini lagi. Hallelujah, Saya serahkan ke hambanya. Hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan hanya bagimu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau yang telah melakukan perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terimalah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan hadiratmu. Saatnya kami akan duduk diam di bawah kakimu, kami akan buka hati dan pikiran kami untuk menerima pengajaran firman-Mu. Berbicaralah melalui lidah dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, sucikan hamba-Mu ini, layakkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah-Mu maupun ada di tempat kami masing-masing, kami mau diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji kemuliaan hanya bagimu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di tengah suasana liburan, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan waktu untuk kita tetap ada di dalam rumah-Nya. Sebentar ya. Ya, firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Tuhan penolong dalam kesesakan. Kalau pujian yang telah kita nyanyikan menyatakan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat baik buat kita. Dan kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh senantiasa merasakan pertolongan Tuhan dalam keadaan kehidupan kita masing-masing. Ya, subtema atau ayat yang menjadi subtema dalam bulan April ini, Bapak Gembala mengambil dalam Mazmur 119 ayat yang 116 dan 117. Mazmur 119 ayat yang 116 dan 117. Ya, saya akan membacakan di dalam terjemahan baru yang kedua. Ayat yang di sini adalah terjemahan baru yang lama. Mazmur 119 ayat 116 dan 117. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Janganlah biarkan aku sampai malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat dan memperhatikan ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Ini adalah ucapan dari pemazmur yang berdoa kepada Tuhan. Topanglah aku, sokonglah aku. Ya, tentunya pemazmur ini berada dalam keadaan yang perlu pertolongan dari Tuhan. Ya, perlu dukungan dari Tuhan. Mungkin dia sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mungkin membuat dia jadi terdesak, terjepit, atau dalam kesesakan. Kalau kita baca dalam ayat 115 dikatakan, menjauhlah dariku hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Ya, sepertinya pemazmur ini berada dalam keadaan kondisi yang mungkin diganggu oleh orang-orang yang untuk meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan.
Tetapi pemazmur mengatakan, aku hendak memegang perintah-perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini tidak terlepas kita diperhadapkan oleh hal-hal yang membuat kita menjadi serba salah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pilih? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang? Ya, dunia ini seolah-olah menghalalkan segala cara demi mencapai keinginannya, demi mencapai tujuannya, sehingga mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan apa yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau pemazmur ini berkata, aku hendak memegang perintah-perintahmu. Biarlah itu juga boleh menjadi komitmen kita. Apapun keadaan kita, sekalipun kita terdesak, kita mau tetap komitmen memegang perintah Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Kata topang atau sokonglah merupakan suatu permohonan yang menggambarkan sedang berada dalam keadaan sulit, lemah, terdesak, terjepit, sehingga perlu dukungan atau pertolongan dari orang lain. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal yang demikian? Ya, dalam kehidupan kita suatu saat pasti kita memerlukan yang namanya pertolongan dari siapapun juga. Ya, terlebih dari Tuhan kita. Ya, tidak ada manusia super, manusia kuat yang bisa berjalan terus menghadapi sulitnya hidup, menghadapi banyaknya masalah di dalam kehidupan, yang berusaha, yang bekerja, yang bersekolah. Tentunya suatu saat kita pasti akan mengalami hal-hal yang dimana kita perlu pertolongan dari seseorang. Ya. Siapa yang Bapak Ibu Saudara andalkan? Ya. Apakah kita tetap mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri? Apakah kita mengandalkan kepada rekan kita, keluarga kita yang mungkin lebih berpengalaman atau lebih kuat dari kita? Tuhan inginkan seperti pemazmur. Kita tetap memegang ketetapan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Dia satu-satunya sumber pertolongan kita. Ya, mari kita melihat satu kisah dalam 2 Raja-Raja pasal ke-18. Ya, slide selanjutnya. Ini kesesakan Hizkia. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ini ayat 1 sampai ke ayat yang ke-37. Tapi saya akan mengutip 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13. Pada tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di Yehuda lalu merebutnya. Ya. Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia waktu itu diserang sama Raja Asyur. Ya, sebelumnya Yerusalem pun, Samaria pun kerajaan Israel diserang juga oleh Asyur. Ya. Kenapa Asyur menyerang Hizkia? Kita kembali ke ayat yang ke-7. Ya. Raja-Raja 2, Raja-Raja 18 ayat 7. Yang bagian yang ke-B, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Hizkia memegang perintah Tuhan, Hizkia tetap setia kepada Tuhan dan dia tidak mau diperintah oleh Asyur sehingga dia memberontak. Ya, tetapi Raja Asyur ini menganggap kamu bisa-bisanya memberontak terhadap saya, ya, saya akan serang kamu, ya. Dan akhirnya Hizkia kerajaan Yehuda juga diserang oleh Asyur. Ya. Lalu apa yang diperlakukan oleh Asyur? Ya, wah, dia mengirim juru minuman, dia pokoknya mengancam, menghina, menjelek-jelekan Hizkia. Ya, kita baca ayat yang ke-29 sampai 33. Ayat 29 sampai ke-33. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Jangan biarkan Hizkia mempengaruhi kamu untuk mengandalkan Tuhan dengan mengatakan Tuhan pasti akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jangan dengarkan Hizkia. Ya, ini merupakan hinaan atau ancaman terhadap Hizkia dan hinaan kepada Tuhan yang Hizkia andalkan. Ya, kalau di ayat yang ke-20 si juru minuman itu mengatakan, sekarang siapa yang engkau andalkan? Ya, juru minuman Raja Asyur mengatakan, siapa yang akan engkau andalkan? Aku sudah menyerang, merebut kota itu, mengepung kota di Yerusalem. Ya, siapa yang akan engkau andalkan? Ya, tetapi Hizkia tetap
mengandalkan kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca selanjutnya ayat yang ke-33, pernahkah para ilah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Hizkia pada waktu itu mendapatkan ancaman dari Raja Asyur melalui juru minumannya. Diejek, di ini, apa, jangan percaya sama Hizkia. Ya, Hizkia hanya akan membodohi kamu. Mana Allah, mana yang bisa melepaskan suatu bangsa dari kerajaan Asyur. Ya, tapi seluruh rakyat itu tidak menjawab satu kata pun. Ya, bagaimana keadaan kita ketika kita diperhadapkan, diejek oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita mungkin dihina. Mana katanya anak Tuhan, katanya Tuhan berkati, Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib, Tuhan memberkati. Mana buktinya? Ternyata engkau masih tetap sakit, engkau tetap masih sengsara, engkau masih tetap dilanda oleh permasalahan. Mungkin kita merasakan hal yang demikian ketika kita berada di dalam dunia ini. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mungkin menghina kita, mengejek kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita akan menyerah? Oh ya, Tuhan engkau sungguh baik, tapi kenapa saya tidak ditolong? Ya, mungkin kita membuat hal-hal ancaman yang kita alami, kesulitan yang kita alami membuat kita jadi ragu. Betul tidak Tuhan kita itu berkuasa? Betul tidak Tuhan itu akan memberkati kita? Kenapa hidup kita tetap begini-begini aja? Kenapa sakit kita tetap tidak disembuhkan? Ya, mari Bapak Ibu kita belajar dari Hizkia. Ya, slide selanjutnya. Ini masih berlanjut ya ceritanya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, kita baca ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 19 ayat ketiga. Mereka berkata kepadanya, yaitu kepada Yesaya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar semua perkataan juru minuman agung itu yang diutus Raja Asyur tuannya untuk menghina Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Allahmu akan memberi hukuman kepada perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Hendaklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tertinggal ini. Hizkia ketika mendengar ancaman dari Asyur, mereka semua berkabung. Ya. Hizkia datang ke rumah Tuhan, dia mengumpulkan para pegawainya, mengutus mereka kepada Yesaya. Apa yang harus dilakukan? Ya, biarlah Yesaya berdoa katanya supaya Tuhan menolong dalam masa kesesakan ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Ayat yang ke-6 dan ke-7, berkatalah Yesaya kepada mereka, katakanlah kepada tuanmu demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menaruh suatu roh dalam dirinya sehingga ia mendengar kabar angin dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Hizkia memberikan penguatan untuk Yesaya memberikan penguatan untuk Hizkia. Ya, jangan takut, Tuhan Allah akan menolong bangsa kerajaan Yehuda waktu itu. Ya, lalu juru minuman itu membawa kabar ketika pulang melihat memang Raja Asyur ini sedang berperang. Ya, tapi Raja Asyur mengirim ancaman kembali kepada Hizkia. Ya, Hizkia benar-benar berada dalam keadaan yang terjepit. Ya, Raja Asyur ini tidak pantang menyerah. Ya, dia tetap menekan Hizkia, dia tetap mengancam terhadap Yehuda waktu itu. Ya, lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Kita baca ayat 14 sampai ke 20. 2 Raja-Raja 19 ayat 14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan dan membacanya. Lalu ia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah semua kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Arahkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup.
Ya Tuhan, sesungguhnya Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, serta menaruh ilah-ilah mereka ke dalam api, sebab mereka bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu belaka, sehingga mereka dapat diminasakan. Karena itu ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya semua kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang menemui Hizkia dengan pesan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kudengar. Hizkia ketika menerima ancaman, menerima gangguan dari Raja Asyur, dia tidak menyerah, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Ya, Raja Asyur mengejek, mana Allah mana yang akan mampu menolong suatu bangsa dari tanganku? Ya, apakah Yehuda akan mengharapkan Mesir katanya, mengandalkan Tuhan? Ya, tapi Hizkia tetap berpegang pada kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak pantang menyerah. Dia datang ke rumah Tuhan dan berdoa. Ya, dia keluhkan, dia serahkan keadaannya, masalahnya kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah. Tuhan, dengarlah apa yang dikatakan oleh utusan-utusan Raja Asyur yang menghina Tuhan. Ya. Hizkia tahu bahwa kepercayaan Raja Asyur hanyalah patung belaka, katanya buatan tangan manusia. Tetapi Hizkia percaya kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi. Ya. Dan kalau kita baca selanjutnya, ya Tuhan menyerahkan Raja Asyur itu ke dalam tangan Hizkia. Ya, Tuhan mengutus malaikat membunuh 185.000 dari orang-orang Raja Asyur. Dan Raja Asyur Sanherib ini akhirnya dibunuh oleh kedua anaknya. Ya, itu adalah masa kesesakan yang Hizkia alami. Pengepungan dari Sanherib, dia mampu mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Ya. Apakah kita juga saat sekarang ini seolah-olah berada dalam kesesakan seperti yang Raja Hizkia dan kerajaan Yehuda alami? Apakah kita juga mengalami hal-hal yang mengancam diri kita, yang seolah-olah menghina Allah kita, yang Tuhan kita yang kita percayai? Ya, tanpa kita sadari juga keadaan yang menjepit kita, membuat hati kecil kita juga bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, Engkau melihat tidak keadaan saya? Tuhan, Engkau tahu tidak kesakitan saya? Tuhan, Engkau tahu tidak penderitaan saya? Ya, hari-hari yang kita alami, orang-orang mengatakan tidak akan semakin baik di dalam tahun 2023. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Apapun kesulitan kita, ya, kalau kita baca di mana Hizkia bisa meloloskan diri dari tangan Sanherib ini. Tapi Tuhan yang dia percayai sanggup dan mampu meloloskan Hizkia dan kerajaan Yehuda dari tangan Sanherib ini. Ya. Tidak hanya sampai di situ kesesakan yang Hizkia alami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, ya, Hizkia sakit pada hari-hari itu. Ya, sudah diancam, sudah dikepung kotanya oleh Sanherib, dia juga ditimpa oleh sakit. Ya, slide selanjutnya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa yang kedua. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Hari-hari itu adalah hari-hari ketika Sanherib mengepung. Jadi Hizkia betapa mengalami hal yang betul-betul menyusahkan dia, terjepit. Kotaknya dikepung, dianya sendiri sakit. Dan sakitnya hampir mati. Lalu Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, tinggalkanlah pesan kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sakit, lalu ada orang yang berkata, tinggalkan pesan buat keluarga, kamu tidak akan sembuh lagi, kamu akan mati. Bagaimana perasaannya kita pada ketika orang mengatakan demikian? Kita juga bisa membayangkan betapa Hizkia merasakan kesedihan. Ya, sekarang banyak ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di media sosial orang yang mengatakan kamu akan mati dalam 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, 8 bulan lagi, 1 tahun. Ya, kamu tidak akan sembuh.
Hal-hal yang membuat kita menjadi lemah. Hal-hal yang membuat kita menjadi down, menjadi kita tidak bisa memiliki kekuatan. Bahkan mungkin kita jadi lupa kita punya Tuhan yang berkuasa. Ya, tapi mari kita belajar dari Hizkia. Ayat kedua, Hizkia pun memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu, dengan sangat. Ya, apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia memalingkan muka dan berdoa kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan ingat apa yang Hizkia lakukan, apa yang telah saya lakukan, saya telah setia dan tulus di hadapan Tuhan. Saya telah melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dia memohon pertolongan dari Tuhan. Ya, dan ayat yang keempat, slide selanjutnya ya, ayat yang keempat. Sebelum Yesaya keluar dari pelataran tengah, firman Tuhan telah datang kepadanya. Kembalilah dan katakanlah kepada Hizkia pemimpin umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan memagari kota ini demi aku dan demi Daud hambaku. Ketika Hizkia datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya mendengarkan doa mohon kesembuhan, tetapi Tuhan mengatakan, kamu akan sembuh, umurmu diperpanjang 15 tahun. Dan ada lagi bonus, aku akan memagari kota itu dari tangan Asyur. Ya, betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya berkuasanya Tuhan menolong Hizkia dan kerajaan Yehuda pada waktu dulu. Dan Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara dan saya. Ketika kita saat ini seolah-olah berada dalam pengepungan, berada dalam kesakitan yang menurut manusia tidak akan sembuh lagi. Ya. Mungkin hati kita bisa menangis, Tuhan kenapa hal ini semua terjadi? Pepatah mengatakan sudah jatuh ketibah tangga, ketibaan apa lagi gitu ya. Begitu betul-betul kita seolah-olah seperti terpuruk di dalam kondisi saat sekarang. Tetapi Tuhan yang kita sembah tetap Tuhan yang berkuasa. Tuhan sanggup menyembuhkan Hizkia. Ya. Hizkia sakitnya sakit bisul-bisul katanya. Ya, bisul mungkin sekarang apa ya, cacar atau bisul seluruh badan. Ya kayak kusta dan sebagainya yang penyakit yang mematikan. Ya. Banyak penyakit juga ya, hampir semua penyakit juga bisa mematikan. Ya. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Kalaupun mungkin dunia medis sudah tidak sanggup melakukan apapun juga, kita percaya Tuhan kita sanggup melakukan segalanya. Ya, baru-baru ini saya ada kenalan yang dia begitu takutnya untuk menjalani operasi. Tapi ketika dia takut ya ujung-ujungnya takut mati ya. Semua orang pasti akan mati katanya kan, kalau di rumah duka bilang kita semua sedang menunggu giliran, tapi ketika kita disuruh duluan nggak mau ya gitu. Orang ini ya ujung-ujungnya pasti takut, semua orang pasti takut mati. Ya sejak sudah 1-2 tahun dia membiarkan dirinya untuk tidak mau dioperasi, tapi akhirnya dia juga mau dioperasi. Saya bilang kita jangan menyimpan bom waktu di dalam tubuh kita. Kalau kamu saat sekarang ini masih kuat, masih sehat, mari jalankan tindakan medis ini. Ya, bukan kita tidak percaya sama Tuhan yang bisa menyembuhkan, bisa menghilangkan segala benjolan, segala tumor yang ada dalam tubuh kita. Tapi Tuhan juga berikan hikmat buat kita untuk percaya kepada tenaga medis yang bisa membantu meringankan beban kita. Dan akhirnya dia juga menjalankan operasi dan saya hanya mengatakan Tuhan pasti akan tolong kamu. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Kalau jalan operasi yang harus kita lalui, mari kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sanggup menolong siapapun juga. Tuhan sanggup begitu ajaibnya menolong Hizkia. Tidak hanya disembuhkan, umurnya diperpanjang, kotanya pun diselamatkan dari Raja Asyur. Asalkan kita mau berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya,
Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita putus asa. Kalau banyak di antara teman-teman kita yang mungkin masih harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang kok sakit saya tidak sembuh-sembuh, bertahun-tahun saya sakit, masih terus sakit. Mari tetap memandang kepada Tuhan, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan sanggup menolong Hizkia, mengatasi kesesakannya, mengatasi penyakitnya, Tuhan juga yang sama sanggup menolong kita pada waktu sekarang ini. Mari kita baca dalam Yesaya pasal 38. Ya, slide selanjutnya, ini merupakan syair dari Hizkia. Bapak Ibu bisa baca Yesaya pasal 38 ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Ya, saya mengutip, meringkaskan di sini. Yesaya harus meninggal dalam usia masih muda. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 2 Raja-Raja pasal 18, Hizkia diangkat jadi raja pada umur 25 tahun. Dan dia memerintah 29 tahun. Jadi relatif masih muda, umur 54 tahun. Tapi itu juga sudah dibonusin 15 tahun. Jadi kalau misalnya mesti mati muda, 54 dikurang 15, 39 tahun. Dia masih relatif muda, katanya saya harus meninggalkan dunia ini. Ya. Tapi Tuhan tambahkan 15 tahun. Ya. Kalau kita baca, Tuhan seolah-olah membiarkan Hizkia berada dalam kesesakannya. Ya. Menjerit setiap pagi, berteriak minta tolong sama Tuhan. Ya, Hizkia tidak dapat tidur. Kita bayangkan sakit bisul tuh, kalau bisul, satu bisul aja orang bisa nyut-nyutan, sakit kepala dan semua nggak bisa tidur. Ya, tapi mungkin Hizkia mengalami bisul begitu banyaknya. Hizkia merasakan kepahitan dan kepedihan dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita baca yang ayat yang ke-16, Yesaya 38 ayat ke-16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah jiwaku, pulihkanlah kesehatanku, biarlah aku tetap hidup. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk, Hizkia tetap berharap kepada Tuhan untuk kesehatannya dan untuk kesembuhannya. Dan ketika dia disembuhkan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-19, akan tetapi orang yang hidup, ya hanya orang hiduplah yang dapat bersyukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Kesetiaanmu diberitahukan Bapa kepada anak-anaknya. Ayat ke-20, Tuhan berkenan menyelamatkan aku, marilah kita memetik kecapi seumur hidup kita di rumah Tuhan. Dan ketika Hizkia disembuhkan, dia mengucap syukur kepada Tuhan dan dia selalu mau memuliakan Tuhan seumur hidupnya dengan hadir di dalam rumah Tuhan. Demikianlah kiranya kita juga semua boleh belajar dari pengalaman, kesesakan, kesakitan dari Hizkia. Apapun yang kita alami saat sekarang ini, Tuhan sanggup menolong kita. Ya, tapi jangan lupa kita untuk selalu berharap, berdoa hanya kepada Tuhan kita. Ya, seperti syair Hizkia, mari kita bawa pesan kita kepada Tuhan, pesan yang kita untuk bawa ke rumah, pesan Tuhan. Ya, slide selanjutnya. Ketika kita berada dalam kelemahan, kesulitan, atau kesesakan, tentunya perlu seorang yang dapat menolong kita. Siapa yang kita andalkan? Berserulah kepada Tuhan melalui doa dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap permohonan yang kita sampaikan menurut waktu dan kehendaknya. Jangan lupa bersyukur ketika Tuhan sudah mendengar doa kita. Muliakan Dia dengan setia datang ke rumah Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hampiri Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Apakah yang menjadi kegelisahan hati kita? Apa yang menjadi kesengsaraan kita? Apa beban yang menimpa hidup kita? Mari kita bawa di bawah kakinya. Kita berseru kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong Hizkia. Tuhan juga yang sanggup menolong saudara dan saya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Maukah kita datang berdoa kepada Dia, berseru memanggil namanya seperti Hizkia memanggil namanya. Haleluya. Bila kau rasa gelisah, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada
menjadi kesengsaraan kita, apa yang menjadi godaan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kegelisahan hidup kita, ingatlah masih ada seorang penolong. Yesus tidak jauh dari kita. Dia selalu akan mendengarkan seruan kita. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, percaya dia akan sanggup menolong kita. Kalau Hizkia dibebaskan dari kesesakannya, Hizkia disembuhkan dari sakitnya, dia juga sanggup menolong kita. Amin. Apa yang menjadi kesakitan dalam tubuh kita, apa yang menjadi kelemahan dalam hidup kita, mari kita bawa kepadanya. Dia sanggup menolong kita. Dia hanya sejauh doa. Mari berdoa dan berseru kepadanya. Dia sanggup menolong kita. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Berseru, berseru. Amin. Kami memanggil namamu Yesus. Tuhan, Kau melawat kami semua. Tuhan tahu keadaan kami Bapa. Haleluya. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh Katakan berseru padanya, berseru. Nanti saya minta Ibu Meta yang berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh Yesus hanya Yesus hanya sejauh Yesus hanya sejauh. Yesus hanya sejauh doa. Amin Tuhan. Mari Ibu Meta berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Firman yang Hanya menguatkan sejauh doa. kami. Firman yang Haleluya. mengingatkan kami. Terima Kami kasih. tidak boleh lupa berdoa. Amin. Karena Engkau Yesus, hanya Engkaulah sejauh doa. andalan kami. Seperti Yesus, Hizkia Engkaulah percaya harapan kepada kami. Tuhan dan dia mengalami Terima kasih. kelepasan yang daripada Tuhan. Seperti Hizkia percaya pada Tuhan dan dia mengalami kemenangan yang daripada Amin. Tuhan. Amin. Biarlah kami pagi hari ini boleh belajar percaya. Ya. Tuhan punya jalan terbaik buat setiap Amin. kami. Dan apapun juga yang kami Engkau alami melihat dalam kami hari-hari dalam kami, kami. biar kami boleh tetap percaya. Tuhan Amin. tidak pernah jauh dari kami. Amin. Tuhan selalu ada dekat dengan kami. Amin. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Dan kami Yesus. boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Ya. Tuhan Yesus dahsyat. Benar, Tuhan Yesus Tuhan. tidak pernah berubah. tidak berubah dari dulu selamanya. sekarang sampai Amin, selama-lamanya. Yesus. Amin. Kalau Inilah orang lain keyakinan Tuhan kami. tolong, kami pasti Amin. Tuhan tolong. Amin, Di Yesus. waktu yang Kau menolong terbaik kami. kami akan menerima jawaban doa Amin. bagi setiap doa kami Haleluya. masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memaparkan firman Tuhan. Haleluya. Berkatilah beliau dengan berkat yang Amin. berkelimpahan yang daripada Tuhan. Dalam Haleluya. pekerjaan, keluarga, segala sesuatu yang dikerjakannya, pelayanannya boleh bertambah-tambah luar biasa di dalam Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu dengan Amin. sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita boleh dengar. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat iman percaya kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, kita akan bawa persembahan kita. Nanti para petugas boleh menyiapkan dirinya. Kita akan angkat pujian. Berilah yang baik, berilah yang baik. Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan
Terima pada kasih, pagi hari Tuhan. ini Tuhan, untuk kasih anugerah kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima Haleluya. kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini Bapa. Amin. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami memberi persembahan di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan kami bawa persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Amin, Tuhan. Berkati Terima kasih. tangan-tangan yang sudah memberi Bapa. Berkati hamba-hamba yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus nama kami Yesus. berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pengumuman warta gereja sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah persembahan Bapak Ibu bisa berikan juga melalui transfer atau melalui QR yang tersedia di ruang gereja setempat. Lalu jadwal kegiatan sepekan kita bisa lihat dan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang tertera di layar. Kegiatan bulan April ada retret, kita akan berdoa buat retret remaja yang nanti mulai Minggu sampai Selasa ini mereka berlangsung dengan pembicara Mary Ellen dan pendeta Pratama Christopher Santoso. Kita berdoa buat mereka, buat kesehatan, buat kekuatan, buat apapun yang mereka lakukan kerjakan boleh memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kebaktian Paskah dan hiking dari Abi Sekolah Minggu Suryani minggu depan tanggal 30 jam 8.30 kumpul di gereja. Mereka akan pergi ke Tahura atau Taman Hutan Raya Juanda. Informasi dan pendaftaran pada Ibu Erni. Puji Tuhan. Lalu kegiatan bulan Mei. Bulan Mei ini sangat padat. Yang pertama adalah GBI Paturyani Live Worship Night. Ini tema Roh Kudus yang selalu menolong. Kisah Rasul 2:17, pembicara Pendeta Madya Dr. Yulce LC Sarante MPM. Senin 1 Mei 2023 jam 18 bertempat di GBI Paturyani Jemaat Trate, Jalan Trate 8, lalu ada juga live streaming. Puji Tuhan. Lalu fellowship kaum pria GBI Paturyani tanggal 4 Mei jam 18.30 bertempat di gereja setempat. Jadi buat kaum pria mari kita mendukung dan kita hadir dalam ibadah fellowship kaum pria. Lalu selanjutnya adalah posyandu lansia. Buat Bapak Ibu yang sudah umurnya lebih dari 55 tahun, wajib untuk kita memeriksakan dirinya, berhati-hati, jangan banyak ingin makan yang enak, tapi baiklah kita menjaga kesehatan. Posyandu lansia ini diselenggarakan tanggal 6 Mei. Jadi minggu depan ini sepanjang minggu luar biasa, sangat-sangat padat ya. Posyandu lansia diadakan jam 10 pagi bertempat di gereja setempat, terbuka bagi seluruh jemaat yang berusia minimal 40 tahun. Nah ini biayanya 40 tahun sampai dengan 55 tahun 35.000. Di atas 55 tahun cukup bayar 25.000. Sudah dapat apa? Pemeriksaan tensi, asam urat, kolesterol dan gula darah plus makanan sehat. Plus makanan sehat. Dikasih makanan sehat ya. Puji Tuhan. Pendaftaran pada jemaat untuk jemaat umum kepada Ibu Sally dan untuk WBI kepada Ibu Reni Christine. Puji Tuhan. Itu kegiatan April. Mei ya. Mei ya, lalu diakhiri dengan ibadah kenaikan Tuhan tanggal 18 Mei. Ini jam 9.30 bertempat di Wisma Shalom. Bapak Ibu bisa daftar ke saya atau kepada Ibu Sally atau kepada ketua komisi masing-masing. Terbuka dari sekolah minggu sampai jemaat umum sampai lansia. Semua ya. Lalu Bapak Ibu juga minggu lalu ada orang yang bisik-bisik ke saya mau ngasih minuman boleh nggak? Oh boleh, sangat boleh. Minuman, makanan juga boleh ya. Bapak Ibu silakan bawa dan nanti dikumpulkan makanan dan minuman yang tidak cepat basi bisa dikumpulkan maksimal tanggal 14 Mei kita kumpulkan sama-sama nanti panitia yang membawa. Nah di luar itu kita bawa juga makanan sendiri. Istilahnya kita akan botram, bawa makanan sendiri, kita juga buat bagi buat rekan-rekan yang tidak membawa makanan atau
silih tuker makanan ya. Mungkin saat ini Pak Lukman kepikir saya mau bawa kepala ikan, boleh Lukman? Boleh. Ya boleh, sangat boleh. Pak Lukman itu kalau bikin kepala ikan sangat-sangat enak. Nggak percaya ya? Pak Lukman nggak percaya, jemaat pengen. Ya, puji Tuhan. Wah tuh, kasih jempol, siap. Ya, siap bawa kepala ikan ya. Bapak Ibu yang nggak percaya, kita buktikan 18 Mei, Pak Lukman akan bawa kepala ikan. Wah luar biasa. Hauce lah. Ya, puji Tuhan. Jadi kita akan makan botram, kita akan bersuka cita bersama-sama nanti 18 Mei. Tempatnya di Wisma Shalom. Gratis, tapi perlu daftar. Kenapa perlu daftar? Supaya disiapkan angkutannya, transportnya. Ya. Jadi Bapak Ibu didata semua supaya kita bisa bersama-sama ke sana. Puji Tuhan. Kegiatan bulan Mei sudah, kegiatan bulan Juni. Ada retret sekolah minggu. Nanti tanggal 26 sampai 28 Juni. Masih jauh. Nanti kita akan detailnya nanti di bulan Mei disampaikan. Himbauan kesehatan. Tetap kita memperhatikan walaupun hari libur ini, kita juga memperhatikan kesehatan kita. Dukungan doa, berikut jemaat yang melakukan dukungan doa, Bapak Seng-Seng, Bapak Sarumaha, Bapak Heriawan, Bapak Tandi, Ibu Yuyun yang saat ini hadir, tapi kita juga perlu mendoakan beliau biar Tuhan memberikan kesehatan. Lalu Rafael, anak dari Bapak Heriawan. Juga buat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang gak hadir, yang saat ini mereka sedang ada di luar kota atau di luar negeri ya. Kita doakan juga mereka biar mereka juga boleh bersuka cita di dalam hari liburan mereka. Puji Tuhan, terakhir ada pelayanan doa dan informasi. Apabila Bapak Ibu memerlukan pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi pada nama-nama dan nomor telepon yang tertera. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah hari libur kita boleh isi tetap dekat kepada Tuhan. Karena dia tidak jauh dan dia sejauh dari doa-doa kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita bagi beri bersama-sama, kita angkat pujian. Kita akan berkati Allah kita yang sudah mati dan bangkit buat kita semua. Bless the Lord, oh my soul. Bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kami menyerahkan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Baik yang di rumah Tuhan maupun dari rumah masing-masing. Tuhan yang berkati mereka Bapa. Amin, dan boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Allah. Amin, kami percaya Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Di saat kami dalam kesesakan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tangan-Mu terulur memberikan pertolongan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Amin. Buat Bapak Seng-Seng, Bapak Sarumaha, Bapak Heriawan, Bapak Tandi. Benar. Oh Tuhan juga Ibu Yuyung yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan Rafael anak daripada Bapak Heriawan. Oh Tuhan apapun sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Kami bersepakat di dalam nama Yesus Kristus. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah, menyembuhkan dan memuliakan dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan telah menjamah mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan.
kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan berkati mereka, mereka yang sedang mengerjakan tugas-tugas akhir mereka. Tuhan berikan hikmat, kemampuan Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menyelesaikannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Mereka yang sedang bekerja, berusaha, berkati mereka Bapa dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Mereka berhasil dalam segala usaha mereka karena Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih segala kesulitan yang dihadapi, segala kendala yang dihadapi. Oh Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Oh Tuhan, bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Yes, Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Seluruh kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Secara khusus buat retret remaja kaum muda yang diadakan mulai hari ini sampai pada hari Selasa. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa buat para peserta. Oh Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang menyertai mereka. Oh Tuhan, berikan antusias untuk mengikuti. Oh Tuhan, acara demi acara. Oh Tuhan juga, oh Tuhan, pembicara yang akan melayani. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Urapi, pakai mereka menjadi Allah di tangan Tuhan. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan bagi anak-anak kami, remaja kaum muda di tempat ini. Juga tempat yang mereka, oh Tuhan, tepati, oh Tuhan, di sana. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang kuduskan tempat ini. Dan oh Tuhan, segala hal yang bukan daripada Allah, oh Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tempat ini boleh dipakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tutup bungkus tempat ini, tempat yang dipakai untuk retret dengan kuasa darah Yesus Kristus. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti retret ini ada dalam naungan perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, semua kegiatan-kegiatan yang lain kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, oh Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang berlibur Tuhan. Ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga pada saatnya nanti boleh kembali ke Bandung dan bersama-sama dengan kami melayani dan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Oh Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Oh berkati oh Tuhan bangsa kami, ekonomi negara kami. Tuhan juga berikan keamanan Tuhan. Khususnya dalam masa liburan ini. Jauhkan dari segala mara bahaya bagi mereka yang sedang oh Tuhan mudik dan lain sebagainya. Tuhan yang oh Tuhan memberikan segala sesuatu kemudahan-kemudahan. Oh dan semuanya boleh berlancar lancar dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Oh Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjamu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin,
menyertai seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi